Pernah kepikiran nggak sih, ada nggak sih mobil hatchback bekas yang kabinnya super lega, desainnya unik, tapi kok kayaknya jarang banget dibahas? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu mobil ini, Suzuki Aerio. Buat cari tahu jawabannya. Coba deh bayangin, kalian punya budget, katakanlah 40 jutaan. Kira-kira bisa nggak ya dapat mobil hatchback yang praktis, muat banyak, tapi nggak bikin kantong bolong? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mundur sedikit ke belakang. Jauh sebelum era Honda Jazz dan Toyota Yaris merajai jalanan Indonesia, sebenarnya ada loh satu pemain yang datang duluan. Mari kita kenalan lebih dalam sama sang penantang yang terlupakan ini, Suzuki Aerio. Percaya atau enggak, mobil ini tuh sebenarnya salah satu pionir di kelas hatchback modern. Dulu pas awal-awal keluar, Aerio ini sempat jadi primadona loh, keren banget pada masanya. Perjalanannya di Indonesia tuh, wah bener-bener kayak roller coaster. Awalnya tahun 2001 masuk sebagai mobil impor, namanya Suzuki Liana, dan laku keras. Saking lakunya, setahun kemudian langsung diproduksi lokal dan ganti nama jadi Ario. Tapi, tahun 2004, pas Honda Jazz dan kawan-kawan mulai masuk, pamor Ario langsung anjlok. Sempat dikasih facelift sih, tapi kayaknya nggak cukup nolong. Sampai akhirnya di 2007 produksinya di stop. Jadi, apa sih yang bikin mobil ini beda dari yang lain? Jawabannya ada di bagian yang paling kelihatan. Tentunya, desain eksteriornya yang super unik. Kuncinya itu ada di ukurannya. Panjang Aerio ini mencapai 4,2 meter. Jauh lebih bongsor dibanding hatchback biasa kayak Honda Jazz. Makanya kalau dilihat dari samping, proporsinya itu aneh-aneh sedap, kayak gabungan antara hatchback sama MPV atau station wagon gitu deh. Nah, di pasar mobil bekas, kalian bakal nemuin dua wajah Aerio. Ada yang versi sebelum facelift, yang tampilannya lebih kalem, bulat-bulat gitu. Terus ada versi faceliftnya setelah tahun 2004, yang kelihatan jauh lebih modern, lebih ngotak, dengan gaya yang sering dibilang ala-ala JDM. Grillnya lebih tegas dan lampunya lebih tajam. Tapi jangan keburu ilfil dulu sama eksteriornya yang cantik. Soalnya di balik kap mesinnya ada jantung yang justru sangat-sangat umum dan terkenal badak. Dan ini jadi nilai plus yang gede banget buat calon pemiliknya. Nah, ini dia kartu AS-nya, mesin M15A. Kenapa ini spesial? Karena mesin ini, mesin yang sama persis dipakai di Suzuki Swift dan Suzuki SX4. Dua mobil yang jauh lebih modern dan populasinya bejibun di jalanan. Soal performa sih, mesin ini udah lebih dari cukup buat harian. Terkenal bandel, lumayan irit bensin, dan punya karakter yang asik, tenaganya berasa banget kalau digeber di putaran mesin yang agak tinggi. Nah, karena mesinnya ini mesin sejuta umat Suzuki, nyari spare partnya jadi gampang banget. Jadi kalian nggak perlu pusing soal perawatan, meskipun mobilnya sendiri udah discontinue lama. Aman lah pokoknya. Oke, sekarang kita ngintip ke dalamnya yuk. Kita lihat apa aja sih untung ruginya interior Suzuki Aerio ini. Ini dia, nilai jual utamanya, ruang kabin. Legroom sama headroomnya lega banget buat kelasnya. Tapi yang paling juara itu bagasinya, gede dan praktis banget. Jok belakangnya bahkan bisa dilipat rata lantai loh. Jadi kayak mobil van kecil, bisa buat angkut-angkut barang. Tapi, disinilah kompromi terbesarnya. Dan ini penting banget buat kalian perhatiin. Mobil ini sama sekali gak ada airbag. Ya, 0 airbag. Meskipun udah ada rem ABS, ketiadaan airbag ini jadi kekurangan yang sangat-sangat signifikan kalau kita ngomongin standar keselamatan mobil zaman sekarang. Jadi, setelah kita bongkar semua plus minusnya, gimana nih kesimpulannya soal Suzuki Aerio? Worth it nggak sih? Faktor X yang bikin mobil ini masih menarik banget sampai sekarang, ya harganya. Di pasaran, harganya itu ada di rentang 40-60 jutaan. Dengan harga segitu, value yang ditawarin benar-benar susah dilawan sama mobil sekelasnya. Kalau kalian serius mau berburu Aerio, tantangannya bukan di mobilnya, tapi di nyari unit yang sehat. Wajib banget periksa sistem pendinginnya sama kondisi kaki-kakinya. Dan satu lagi, kalau bisa, hindari unit yang kena modifikasi dangdut. Ya tahu sendirilah, modifikasi yang berlebihan dan seringkali malah bikin mobil kelihatan kurang terawat. Jadi intinya, Aerio ini nawarin kombinasi kelegaan kabin, kepraktisan, dan mesin badak yang luar biasa untuk harganya. Tapi semua itu harus dibayar dengan usianya yang udah nggak muda, dan yang paling penting, kompromi besar di sektor keselamatan. Nah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir. Apakah mobil ini beneran harta karun tersembunyi, atau ia cuma sekedar mobil tua yang lebih baik dilupakan?